Baik. Ini masih ayat ke-9 jamaah. Cuma ayat ini saya ambil tafsir yang lebih lebih detail ya, yang lebih terperinci, yang nanti arahnya kemana, tujuannya kemana, ini yang lebih jelas. Yang tadi itu secara global. Kemudian ini gangguan ini memberikan manfaat karena semua atas kehendak Allah. Kalau kita ridho pasti manfaat. Yang penting kita tidak menyalahi syariat. Ya, menurut tafsir sumbernya dari yang lain, yaitu Universitas Qasim, Yaumatublas Saroir itu ungkapan tentang amal manusia itu disebut saroir. Kenapa? Semua kan tergantung hatinya, sama. Tergantung niat. Amal baik pun tergantung niat. Tapi kalau buruk, tidak usah dilihat niat, jemaah. Jadi ini merupakan cara yang lembut, cara Allah menunjukkan bahwa amalan itu dalam hatinya ini akan ditampakkan, jemaah. Karena kepribadian manusia itu tergantung dari hatinya, ya. Kalau hatinya baik, baik. Hatinya buruk, buruk. Ya kata dalam hadis itu. Nah itu hati ini perlu kita jaga dengan banyak istighfar. Jadi barang siapa yang kepribadiannya baik, karena memang dari hatinya yang baik. Jadi ucapannya baik, perbuatannya baik. Ya jamaah. Jadi ini semua tersimpan dalam hati. Nanti di hadapan Allah nampak dari hatinya itu. Jadi tidak ada yang rahasia. Yang jadi masalah, yang buruk itu nanti ketakutan. Ketakutan dan bisa kelihatan dari mana? Wajahnya. Kalau yang beriman, sering wudhu, sering sholat, nampak wajahnya Waktu apa? bersinar. Ya, Oh, bukan di situ. bekas apa? Di Bekas dompet ya. wudhunya. Jadi ini menunjukkan apa? Kalau sekarang kita diuji jamaah, yang tidak beriman, bahkan yang sangat ingkar sama Allah, bahkan yang melawan sama Allah, kuat-kuat, tampan-tampan, cantik-cantik, ya tidak masalah jamaah. Inilah namanya ujian. Sedangkan yang beriman kadang-kadang kelihatan sakit-sakitan, wajahnya jelek, ya itulah namanya ujian. Tapi sekali lagi, ujian hanya sementara. Kolilan. Jadi orang-orang yang nanti dilihat sama Allah itu apa? Biarpun takwa itu at-taqwa hauna, takwa dalam hati jamaah. Kenapa? Kalau kita benar-benar yakin sama Allah, istilahnya kolbun salim, hati yang selamat, tidak akan syirik, tidak akan riak, tidak akan sombong. Terbukti dari siapa siapa? Iblis. Amalannya baik sampai Allah angkat derajatnya seperti malaikat. Tapi pada dasarnya Allah tahu kalau dia itu karena ingin pangkat, ingin kemuliaan. Akhirnya diuji sama Allah. Sebab manusia itu, jin, akan membantah kalau tidak terbukti jemaah. Padahal Allah sudah tahu setiap amalan ditujukan bukan karena Allah, bukan membesarkan Allah jemaah. Rata-rata orang yang beramal itu bahkan berceramah itu yang dibesarkan dirinya supaya terkenal, supaya dapat pamor seperti iblis. Nauzubillah min dzalik. Akibatnya apa? Begitu Allah ciptakan manusia, Nabi Adam yang pertama kali disuruh malaikat dan di sampingnya juga ada jin yang kemudian dijuluki dengan iblis, apa? Disuruh sujud, aba wastakbar. Padahal semua malaikat fasajada dan malaikat kulum ajmaun illa iblis. Apa iblis? Aba wastakbar. Dia enggan, dia menolak karena sombong. Maka wakana minal kafirin termasuk orang-orang kafir. Seperti tadi wajah-wajahnya akafartum ba'da imanikum. Kenapa kalian kafir setelah kalian tahu perintahku? Ya, naudzubillah jannah. Jadi wajahnya hitam, nampak nanti. Jadi sekali lagi, Allah selalu menguji kita di dunia ini jemaah. Tapi iblis itu di sama Allah dikasih istidrak. Sengaja untuk menguji orang-orang di dunia ini. Apa jemaah? Minta umur panjang. Padahal dia sudah ingkar sama Allah. Digolongkan orang-orang kafir. Sekali lagi, siksaan yang paling berat bukan langsung dimatikan, bukan langsung kena musibah,
bencana. Justru orang-orang yang kena musibah rata-rata apa jemaah? Taubat. Dia sadar kalau dirinya salah. Seperti siapa? Nabi Yunus alaihissalam langsung tobat jemaah. Bilang apa? La ilaha anta subhanaka ini kuntu minat dzalimin. Nabi Adam alaihissalam bilang apa? Robbana zolamna anfusan. Tapi iblis ini tidak sadar kalau dirinya salah. Bahkan sudah dikeluarkan dari surga, tetap tidak sadar. Karena pada dasarnya sombong. Jadi orang kalau berbuat dosa karena kesombongan ini bahaya jemaah. Apa sombongnya? Merasa anak khairum minhu. Lebih baik dari Adam. Asal mula saya dari api, Nabi Adam dari tanah. Apalagi Nabi Adam baru diciptakan, sedangkan iblis sudah ibadah ribuan tahun jemaah. Jadi sekarang tidak nampak jemaah. Seolah-olah iblis ini kuasa jemaah. Tidak. Orang-orang kafir yang diktator, yang memerangi umat Islam, seolah-olah kuasa. Itu juaraan senam loh di Indonesia. Hanya sekedar apa? Istid, istidrot. Dilulu sama Allah. Dibiarkan sama Allah dalam bergelimang dosa. Liasdadu isma. Supaya banyak dosanya. Na'udzubillah min zalik. Jadi di dunia nampak apa? Seolah-olah yang baik itu orang-orang yang wajahnya tampan, yang kaya, yang sukses dunianya, yang punya jabatan. Nanti pada akhirnya menghadap Allah baru nampak aslinya. Nampak aslinya tidak ada kata rahasia. Tidak bisa ditutupi. Kelihatan dari wajahnya jamaah. Ya. Kemudian tafsir yang berikutnya secara terperinci yang kedua, dada hati manusia diibaratkan kotak jamaah. Jadi semua amalan itu akan disimpan dalam hatinya. Di kata-kata yang manis, kata yang itu, semua itu kan nampak rahasianya kalau menghadap Allah. Jadi ini perlu kita perhatikan jemaah. Sengaja Allah simpan dan manusia bisa menyimpan kata-kata itu. Orang-orang munafik kalau menghadap Allah, dia tetap bohong. Hanya Allah tutup mulutnya. Wa nakhtimu afwahihim wa tukallimuna adim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami tutup mulutnya, berbicara tangannya, bersaksi kakinya. Tidak bisa apa-apa jemaah. Jadi menghadap Allah itu tanpa advokat, tanpa pembela, menghadap Allah seorang diri semuanya. Telanjang bulat, tidak ada pangkat, semuanya sama di hadapan Allah. Apalagi matahari 1 mil, di depan ada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semuanya akan ketakutan. Limanil mulkul yaum. Sekarang siapa yang berkuasa? Dialah Allah Al-Qahar yang maha perkasa, yang maha memaksa. Semuanya akan tunduk, tidak ada yang berani bicara termasuk para malaikat. Jadi ini yang penting jemaah. Membersihkan dari sifat apa? Ria, tidak ikhlas, pamer, iri, dengki. Ini yang merusak amal kita. Walaupun amal kita banyak seperti iblis. Di pandangan Allah tidak ada artinya. Maka itu kenapa dibilang fawailul lil musallin. Karena apa? Yuraun ingin dilihat manusia. Ini ibadah yang paling utama, yang paling pokok, yang paling dicintai sama Allah itu sudah celaka. Apalagi ibadah-ibadah yang lain diiringi dengan perbuatan tidak ikhlas. Karena inti agama itu apa? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas beragama. Tidak ada kepentingan. Dimaki orang ya silakan. Tidak takut. Rasulullah dimaki-maki tidak oleh orang-orang kafir. Banyak dibilang gila, tukang syair, tukang tenun, segala macam pokoknya. Bahkan Rasulullah dibilang apa itu? Tidak adil. Itu zamannya sahabat masih di Medina itu. Ada orang yang, ini orang Islam yang menghina, bukan orang non-Muslim. Yang waktu itu pembagian ghanimah jemaah. Yang orang-orang beriman, orang Medina tidak dapat ghanimah. Sedangkan orang yang baru masuk Islam dapat ghanimah. Dibilang apa? Idil ya Rasulullah. Adil ya Rasul. Bayangkan di depan orang banyak, seorang Nabi dan Rasul di depan muridnya dibilang tidak adil. Apa marah Rasulullah? Padahal Umar itu siap membunuh. Jangan ya Umar.
Nanti dibilang apa sama orang-orang? Nabi telah membunuh murid-muridnya, telah membunuh sahabat-sahabatnya. Nabi tidak pernah bilang murid loh ya jamaah, sahabat loh ya. Apa? Supaya akrab, tidak merasa rendah. Sebab kalau dibilang murid rendah. Jadi sahabat ini sahabat. Makanya dibilang ashab jamaknya, sahabat Nabi. Jadi Rasulullah tidak pernah merendahkan sahabatnya. Tidak pernah menyuruh sahabatnya supaya kalau Rasulullah datang, ayo di belakang saya. Tidak ada jamaah. Karena Rasulullah ini benar-benar disuruh sama Allah katakan saya tidak bisa apa-apa ya ya Muhammad. Semua masalah kebaikan dan keburukan atas kehendak kehendak Allah. Jadi sekali lagi jamaah akan nampak dari perbuatannya kalau orang itu iri, dengki, hasud, nanti amalnya sia-sia menghadap Allah. Kecuali kolbun salim, hati yang selamat. Jadi sekali lagi jamaah, di samping kita beramal, jaga hati kita, bersihkan hati kita dengan segala macam dosa, perbanyak Bisa. istighfar. Karena penyuci hati ini dari sifat iri, dengki, riak, sombong, takabur itu paling mudah dengan banyak istighfar. Jangan kita menolak kritikan, jangan kita merasa paling benar. Kenapa? Sombong itu ciri khasnya apa? Coba? Dua, menolak kebenaran yang disampaikan, kemudian meremehkan orang dengan cara apa? Kata-kata, dengan cara perbuatan, tidak menghargai, memberikan orang dengan apa? Dengan kata makian, dengan kata-kata kotor, kata-kata menyakitkan apa? Qaulun ma'rufun khairu min shadaqatin yatba'u adza. Yang berkata baik lebih baik daripada sodako yang diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan, apalagi memberinya dengan tanpa kehormatan. Naudzubillah. Jadi orang dipermalukan di depan umum. Naudzubillah min. Dan itu berarti apa? Som, sombong, meremehkan orang, merendahkan orang lain seperti iblis merendahkan Nabi Adam alaihi salam. Jadi sekali lagi jamaah, hati ini perlu kita jaga, jangan sampai memaki orang dengan segala macam apa itu ode, gerakan, apalagi hatinya sakit hati kalau bilang tawadu. Tapi kalau dimaki, disebutkan kesalahannya, marahnya luar luar biasa. Rasulullah itu tiap hari diludahi di depan orang Yahudi, mah. Itu non Muslim loh ya. Suatu ketika yang meludahi sakit, bagaimana? Dicari sama Rasulullah. Mana yang sering meludahi saya? Sakit ya Rasulullah. Inilah sifatnya Rasulullah, jamaah. Siapa uswatun hasanah? Siapa yang harus kita tiru? Laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sampai Allah memuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Jadi apa tujuan Rasulullah diutus? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya. Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak yang rusak di waktu itu. Jadi ayat ini jamaah, ayat ke-9 dari surat At-Tariq, ada perintah supaya kita perhatikan bahwa hati ini yang kita sembunyikan ini bakal dibuka. Maka itu jangan kita itu bersembunyi, jangan merasa bisa menipu, jangan merasa alim, jangan merasa pinter, jangan merasa kuat. Sifat asli kita apa? Kulu bani Adam khotok. Semua anak Adam itu selalu ada dosanya, selalu berbuat dosa. Wa khairu khatta'in, apa katanya? Sebagai orang berbuat dosa, tawab, sering bertobat. Ada enggak manusia yang enggak ada dosanya, coba? Wong kita mandi aja masih keluar kotoran, coba. Ya, mandi tuh loh. Masih ada bolotnya. Apalagi tidak mandi. Jadi orang walaupun sudah berbuat baik, masih disuruh apa? Istighfar. Surat surat apa? Yang terakhir turun An-Nasr. Ya, kalau An-Nasr. datang pertolongan Allah, ya Muhammad, manusia datang berbondong-bondong masuk Islam, apa? Pongah, sombong. Enggak. Fasabbi bihamdi rabbika. Puji Astagfirullah. Allah. Besarkan Allah. Sucikan Allah. Ya. Sabbi, sucikan.
Ini karena karunia Allah, pertolongan Allah. Kemudian apa? Puji Allah, alhamdulillah. Kemudian apa? Wastau, Ih, minta dijamin masuk surga loh jamaah. Semua dosanya diampuni. Kok suruh minta ampun? Ya ini perintah Allah supaya jangan sombong seperti iblis. Naudzubillah min dzalik. Jadi perlu supaya hati bersih terus sampai menjelang wafatnya setelah turun surat An-Nasr, Rasulullah sering membaca apa? Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta ampun dan minta taubat. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu ya Allah. Akhirnya apa coba? Pernah Rasulullah menjelang mau wafatnya Hajatul Wada tanya kepada sahabatnya, pernahkah kalian saya sakiti? Sengaja tidak sengaja. Ada yang menjawab, ada ya Rasulullah. Saya dulu pernah. Kenapa? Kamu pecut saya. Bayangkan, seorang pemimpin, bukan kiai jamaah. Rasul dan Nabi, khalifah ya, pernah tidak sengaja apa cemetinya mengenai sahabatnya. Dan sahabat ini mengatakan, saya mau menuntut engkau ya Rasulullah. Terus gimana? Waktu itu saya tidak pakaian. Lepas pakaian. Padahal sahabat itu geram sama cek tegoy. Padahal Rasulullah itu di depannya para umatnya, sahabatnya. Apa? Mau menyerang? Enggak, jangan. Nanti saya menghadap Allah sendirian. Siapa yang berani menanggung dosanya? Bayangkan, ini orang-orang yang benar-benar takwa, sangat takut kepada Allah. Karena manusia itu akan dibalas perbuatannya. Tahu orang yang bangkrut jamaah, orang muflis. Banyak amalnya, diterima puasanya, hajinya, sodakonya, mungkin banyak muridnya, tapi menghadap Allah muflis. Apa muflis? Bangkrut karena banyak orang yang dizolimi dengan kata-kata, dizolimi dengan perbuatan, menuntut supaya minta keadilan, amalnya diambil. Setelah itu habis amalnya, dosa-dosanya yang dianiaya diberikan kepada orang yang menzolim, padahal dia ahli ibadah. Nah itu Rasulullah apa? Kalau memang kamu dulu pernah saya kena cemeti saya di waktu tidak pakai baju, dilepas bajunya jemaah. Ini bukan getoan jemaah, sungguhan Rasul itu. Karena Rasul itu yakin pasti akan dibalas. Maka itu takut. Setelah itu sahabat tidak mungkin akan balas jemaah. Ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah pada sahabatnya, betapa sportifnya Rasulullah. Akhirnya apa? Dikasih cemeti. Setelah apa? Setelah bajunya Rasulullah dilepas, dirangkul. Karena apa? Mungkin di akhirat nanti saya tidak bisa berkumpul dengan engkau ya Rasulullah. Mumpung masih di dunia. Apa? Dirangkul. Inilah manusia yang sportif. Jadi tidak mungkin orang yang baik akan dibalas sama orang-orang yang baik. Jadi ini menunjukkan apa? Contoh seorang panutan tidak pilih kasih jamaah. Ya, biarpun Nabi dan Rasul di atasnya para kiai ulama yang sudah dijamin masuk surga. Kalau memang ada orang yang pernah disakiti, ya ya jelas harus siap disakiti. Maka itu seperti Rasulullah bilang, seandainya Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Tidak ada istilah dispensasi jamaah. Jadi Islam itu semuanya di pandangan Allah sama kan? Semuanya hamba Allah. Semuanya ini hamba Allah. Kalau salah ya harus berbuat apa? Tobat, minta maaf kepada sesama manusia. Kalau hutang harus membayar. Pernah Rasulullah waktu pengajian, kemudian didatangi orang Yahudi, dan Rasulullah pernah hutang memang untuk umatnya. Langsung ditagih, wahai orang yang suka hutang tidak bayar hutang. Padahal orang Yahudi punya niat apa? Niat ngetes sifat Nabi akhir zaman itu, walaupun dia sempat marah dalam kebenaran, tidak akan melakukan apa itu kemarahannya. Setelah dibilang itu di depannya orang sahabatnya, Umar yang marah, yang mau membunuh. Jangan ya Umar, saya memang punya hutang, cuma belum waktu jatuh tempo. Akhirnya apa? Ambilkan uang itu, kemudian tambahi, lebihkan. Tapi bagaimana akhirnya orang Yahudi? Saya tidak ingin minta nagih hutang. Saya ingin tahu sifat Rasulullah itu yang terakhir ini betul apa tidak. Ternyata Rasul betul penyabarnya luar biasa. Jadi kalau sudah masalah pribadi Rasulullah tidak pernah membalas walaupun disakiti jamaah. Jadi kita kalau ingin tahu panutan, ya Rasulullah ini jamaah.
yang maksum, yang tidak pernah salah, dipelihara sama Allah dari segala kesalahan. Kalau manusia biasa, ustadz, kiai, ini banyak salahnya jemaah. Jadi tidak bisa dibuat panutan. Ya, maka itu kita berpedoman kepada atiullah wa atiur Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta Allah, ikutilah aku Rasul. Insya Allah kita akan dapat kesempurnaannya. Walaupun tidak persis jamaah. Yang penting Rasulullah inilah sebagai panutan. Disuruh sama Allah. Jadi sekali lagi, bagaimana supaya hati kita bersih jamaah? Seperti siapa jamaah? Ayatnya surat Sofat. Wa inna min syi'ati la Ibrahim. Sesungguhnya di antara pengikut Nabi Nuh adalah Nabi Ibrahim. Punya sifat sama. Punya sifat keimanan sama. Ajaran yang sama. Tauhid. Terus ija'robahu biqol bin salim. Nabi Ibrahim itu salah satunya menghadap Allah dengan hati yang suci, salim, selamat. Selamat dari apa? Ria, ya, kesirikan, ikhlas semata-mata. Pernah enggak Nabi Ibrahim waktu dibakar kemudian mendoakan kematian sama Raja Namrud? Mendoakan kehancuran umatnya yang telah membakar bersama-sama? Ya Allah, hancurkan semua orang yang telah membakar saya, ya Allah. Pernah enggak? Diabadikan enggak di Quran? Enggak. Enggak ada jamaah. Islam itu rahmatan lil alamin. Nabi Ibrahim selamat dari api ya enggak dendam, enggak mendoakan kematian. Bahkan seperti Rasulullah di Taif diserang orang-orang sampai berdarah-darah. Mendoakan apa? Allah mahdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah kaumku karena mereka enggak tahu. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Sekarang ini repot jamaah. Dikit-dikit tawuran, dikit-dikit serang, dikit-dikit ya Allah. Akhirnya mana mungkin Islam mau dicintai? Ya, kalau hatinya kok kotor. Jadi hati bersih itu tidak punya iri, dengki, takabur. Jadi menghadap Allah itu yang paling penting ini jamaah amalnya juga hatinya. Yaumal yanfa'u malun wala banun. Tidak ada artinya harta yang banyak, kehormatan. Tidak ada anak buah yang banyak, tidak ada artinya. Illa man atallaha biqalbin salim. Hatinya selamat. Nah, bagaimana supaya hati ini selamat jamaah? Ini Rasulullah diutus itu tujuannya apa? Untuk membersihkan hati. Dalam surat apa ini jamaah? Al-Baqarah ayat 151. Jadi Rasulullah diutus itu untuk membersihkan hatinya umat Islam ini supaya jangan punya iri, dengki, syirik, takabur. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Jadi sumbernya supaya kita hati bersih baca Al-Qur'an. Kemudian wa yuzakkikum, Rasulullah mengajari bagaimana cara membersihkan. Nah, nanti ada perinciannya dengan cara sholat, dengan cara sedekah. Yang paling ringan dengan cara apa? Istighfar. Minta ampun sama Allah itu salah satu membersihkan jiwa. Jadi Rasulullah mengajarkan kitab Al-Quran, mengajarkan sunnah. Yang dulunya kalian sahabat tidak tahu tentang bagaimana cara membersihkan hati. Jadi sumbernya apa? Al-Quran dan sunnah roh Rasul. Ini sumbernya supaya kita bersih. Jadi termasuk nikmat Allah yang diberikan sama orang mukmin dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara membersihkan hati? Jangan terus yang penting hati bersih walaupun tidak sholat. Dari mana caranya jamaah? Ilmu dari mana itu? Tahu siapa hati bersih jamaah? Yang tahu hati itu Allah. Bukan hati hati yang dimakan, bukan. Itu kabit bahasa Arabnya ya. Hati, kolbun. Yang dimaksud apa? Kita itu mulai punya hati di waktu apa? Di waktu balik akal. Nah, itu jamaah ya. Jadi ini bukan suatu yang bisa dilihat, ini abstrak. Di mana kalau kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, menjauhi larangannya, insya Allah hati akan bersih. Tapi kalau penuh maksiat, bisa tidak menerima Quran? Bisa tidak mengamalkan Quran? Bisa tidak melihat kebenaran? Itu hatinya kok kotor. Barona fi qulubihim makan yaksibun. Kalau dibacakan ayat Allah bilang apa? Dongeng, khurafat. Ah, bohong tok itu.
kuno. Kata Allah pada bal rona, tetapi hatinya penuh dengan dosa. Fi qulubihim. Ya, karena apa? Yaksibun, berbuat dosa merasa untung. Jadi orang kalau sudah banyak dosanya jamaah, tidak pernah istighfar, tidak punya tobat, sulit menerima kebenaran. Jadi tidak dapat nur. Nah itu jamaah, hatinya tidak dapat nur, hidayah dari Allah. Jadi Al-Quran ini nur, hudan. Kadang-kadang disebut nur, kadang-kadang disebut hudan. Rasul juga nur. Karena apa? Rasulullah juga membimbing jamaah, ya, membimbing kepada jalan yang benar. Jadi ini penjelasannya. Jadi banyak tafsir yang mengatakan wa yuzakkihim wa yuzakkikum, yang intinya apa jamaah? Ikhlas, kemudian beramal soleh. Ini diantara tafsir-tafsirnya. Yang pertama, arti yuzakkihim menurut tafsir apa? Mensucikan mereka dari kesyirikan. Kalau kita ikhlas, lillah, tidak melakukan maksiat, berarti hati bersih. Tapi siapa yang tahu jamaah hati bersih? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kapan? Ya nanti. Maka itu takwa itu hahuna di dalam hati. Jangan merasa sudah bersih. Wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri kita bersih jamaah. Allah yang membersihkan, ya. Jadi cara membersihkan dengan cara beramal soleh, tapi dengan cara ikhlas. Jadi ini caranya jamaah. Tuntunan-tuntunan amal soleh, terutama sholat. Jadi sholat ini bisa membersihkan hati, tapi yaitu ikhlas. Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi banyak sumber, intinya ikhlas dan amal soleh. Seperti dalam perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kemudian ada hunafa'a wa yuqimus sholat. Ya, pertama menegakkan sholat. Wa yuqimus sholat wa yutuz zakat. Kemudian hablum minallah, hablum minas. Jadi dua cara secara ringkas supaya hati kita bersih, sholat. Supaya hati kita bersih, sodako. Sodako itu membersihkan hati jemaah. Tahu, tazkiyah, zakat. Ya, zakat itu membersihkan harta. Cuma hatinya supaya tidak bakhil. Kemudian ayat berikutnya yang mendukung, laqad manallahu 'alal mu'minina. Jadi karunia besar orang-orang Arab jahiliyah yang dulu itu, yang dulu penuh dengan kerusakan, kotor hatinya, diutus Nabi Muhammad SAW untuk apa? Membersihkan jiwanya dengan cara membacakan Al-Quran dan menjelaskan dan mengamalkannya di depan sahabat. Jadi ini menunjukkan apa jamaah? Kita bersyukur bisa belajar Al-Quran. Kita bersyukur bisa memahami Al-Quran. Dan bersyukur lagi kita bisa dapat hidayah. Karena tidak semua orang bisa menerima Al-Quran. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulunya sahabat sangat tersesat jemaah. Sebelum diutus Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu kitab Ummiyun. Tidak tahu kitab Taurat. Tidak tahu kitab Injil. Tidak tahu kitab-kitab sebelumnya. Mereka beribadah merasa mengikuti aturan Nabi Ibrahim. Merasa ini cara Nabi Ibrahim kalau ibadah apa di Ka'bah dengan cara telanjang. Supaya kenapa? Kalau pakai baju ini pernah berbuat dosa. Itu akal-akalannya manusia. Jadi di sana dikelilingi berhala. Ini putri-putri Allah, malaikat-malaikat Allah. Tapi putrinya sendiri dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Itulah manusia kalau tidak dapat tuntunan coba. Pakai akal. Pakai hawa nafsu. Jadi penting sekali membersihkan jiwa, tazkiyatan nufus, ya. Sebab hati ini kalau sudah bersih jamaah, tutur katanya tidak mungkin berkata kotor jamaah. Karena Quran mengatakan apa? Wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada semua manusia yang baik. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun disuruh berdakwah kepada Fir'aun yang sangat kejam, yang melampaui batas. Berkata apa? Wa qula qawlan layyina. Berkatalah kepada Fir'aun yang lemah lembut.
Tidak langsung dibilang, pembunuh, pendusta agama. Enggak jamaah. Katanya lemah lembut, menarik hatinya supaya simpati. Jadi umat Islam ini bagikan tawon jamaah. Apa yang dikeluarkan bermanfaat bagi semua orang. Madu. Ya, itu yang dikeluarkan oleh orang beriman. Tidak pernah berkata-kata kok kotor. Walaupun dimaki, Rasulullah pernah dimaki oleh orang Yahudi. Semmu alik, binasa kamu. Istrinya tidak kuat jamaah. Kamu juga semmu alik, kamu juga bongkol. Rasulullah tidak, jangan ya Aisyah, saya tidak disuruh untuk memaki-maki. Kamu dihina ya Rasul. Iya cukup, wa alaik, kamu juga. Jadi kata-kata kamu juga itu tidak ada kata-kata kotor, kan sama. Jadi tidak usah dibalas dengan kamu yang binasa, tak usah jemaah. Nanti anjing menggonggong, ikut menggonggong. Wah, sama-sama jadi anjing. Jadi umat Islam itu tidak boleh saling memaki. Bahkan tidak boleh menghina Tuhan-Tuhan mereka. Wala tasubuh. Jadi kalau kita hina Tuhan-Tuhan mereka, mereka juga menghina nanti. Menghina Allah lebih keras. Jadi inilah cara-cara supaya kita apa itu hatinya bersih. Pertama, apa cara jamaah? Dalam surat Sams ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh sukses, sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dasa, sungguh rugi orang yang mengotori hatinya dengan kemaksiatan, baik dengan kata-kata, dengan perbuatan. Rugi nanti dia menghadap Allah. Tanpa qalbun salim akan nampak semuanya. Dan takwil ini menunjukkan apa jamaah? Orang yang membersihkan hatinya dengan cara sholat, istighfar, zakat, akhlak yang baik itu buahnya jamaah. Akan nampak akhlaknya baik, tutur katanya baik. Ya, hanya apa? Orang inilah yang termasuk, kenapa? Dalam hal disebutkan akmalul iman, ahsanu khuluqon. Iman yang paling sempurna, yang paling baik, akhlaknya. Nah, kemudian ditafsirkan dengan surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka, dengan cara apa? Wa dzakara isma rabbih fashollah. Setelah ingat Allah, baru dia sholat. Jadi sholat ini adalah alat untuk membersihkan hati. Sehari berapa kali? 5 waktu. Sebelum sholat dibersihkan dengan apa? Wudhu. Karena wudhu itu menghapus semua dosa-dosa kecil yang dari matanya melihat maksiat, tangannya, kakinya, itu dihapus dengan air wudhu. Apalagi dengan sholatnya. Robbi firli, warhamni, wajabuni, warfa'ni. Ampunilah kami ya Allah, warfa'ni, angkat derajat kami ya Allah. Jadi dengan sholat inilah akan bersih hati kita jamaah. Ini salah satu amal itu. Jangan tinggalkan sholat. Saking pentingnya sholat. Hakimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi mendirikan sholat tepat waktunya atau sesuai dengan waktunya. Ini yang paling afdol jamaah. Yang paling dicintai amalnya. Tapi bukan berarti orang yang tidak tepat waktu tidak benar. Yang paling afdol, yang paling dicintai amalan ini. Jadi sekali lagi ini salah satu cara. Kemudian cara yang berikutnya dengan cara apa? Zakat. Dengan cara apa? Infak. Ya. Karena zakat itu juga dari lafaz apa? Zakka, yaitu surat Al-Lail ya. Tapi harus ikhlas. Wasayudan nabwal atko, akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari api neraka. Siapa orang yang paling bertakwa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Memberikan hartanya tujuannya untuk membersihkan jiwanya. Ikhlas. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ingin dipuji, tidak ingin terima kasih, tidak ingin dibalas. Ya, semata-mata karena Allah. La nuridu mikum jazaan wala syukura illa betiho, hanya mengharap wajirobil a'la, mengharap ridho Allah. Jadi inilah resep untuk membersihkan jiwa. Nah itu ketika ulama
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan orang-orang yang menempuh ridho Allah, mencari ridho Allah, meskipun jalannya metodenya beda, yang penting tujuannya apa jemaah? Bagaimana cara hati ini bersih. Tapi yang paling inti jangan sampai ditinggalkan jemaah. Sholat, ya, sholat itu termasuk perintah yang paling utama. Bahkan imaduddin tiangnya agama. Nggak boleh Jumat berkali itu kok ngerujak ini, Bin. Jadi tazkiyatun nufus ini jamaah perilaku Sehat. manusia tergantung kondisi hatinya ya. Kalau hatinya bersih, maka semua perilakunya akan bersih. Kok yang Kalau 3.000 bisa hatinya disimpan, kotor, bisa dibayar itu pasti perilakunya akan sate. kotor. Maka wahya kolbun. Jadi kolbun ini yang dimaksud apa jamaah? Balik nol pagi. Akal. Apa yang dimaksud akal jamaah? Yang mana Allah kasih bisa membedakan baik dan buruk. Jadi kalau sudah kita dikasih akal, bisa membedakan, maka kena hukuman jemaah, kena taklif. Tapi bagi anak, itu tidak kena kewajiban jemaah, karena belum dikasih akal. Jadi akal ini kalau kita pelihara dengan amal soleh, kita pelihara dengan meninggalkan yang dilarang, menjauhi yang dilarang, kita pelihara dengan banyak istighfar, maka semakin bagus akalnya. Itu namanya ulul albab, orang yang berakal. Ulul albab itu yaitu kurunullah, selalu ingat Allah, selalu sholat. Nah, di samping dengan perbuatan-perbuatan, dengan cara yang lain apa jamaah? Ini cara pandang Ibnu Athaillah Al-Hikam yang pernah kita pelajari. Hati-hati terhadap ketenaran, kemasyhuran. Jangan mencari kemasyhuran, jangan mencari terkenal. Sekarang ini media massa, ini godaan yang luar biasa. Idfin wujudaka fi ardi khumul. Tanamkan kehinaan, merasa tidak punya apa-apa. La haula wala quwata. Kita ciptaan dari sumbernya yang hina dina. Agar supaya tanaman itu kalau ditanam tempat yang paling dalam, tidak pernah dilihat, itu akan tumbuh tanaman itu dengan bagus. Tapi kalau sering-sering dibuka, amalnya dipamerkan, dibuka lagi, belum tumbuh. Ya tidak tumbuh-tumbuh. Tidak sempurna hasilnya. Jadi manusia ini harus apa jamaah? Khumul. Merasa dirinya tidak punya apa-apa. Lemah. Merasa bodoh. Dan itu hakikatnya jamaah. Ya, manusia itu innal insana lirabih lakanut, sangat kafir kalau tidak dapat hidayah. Maka itu Nabi Muhammad diberitahu fabima rahmatin lintalahum, karena rahmat Allah engkau bisa lemah lembut jamaah. Ya, bukan karena usahanya. Tapi syariatnya memang diperintah. Maka itu iya karena abudu wa iya karena stain. Hanya kepada engkau kami menyembah, maka itu hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi seperti Nabi siapa? Nabi Dawud alaihissalam disuruh apa? Ikmalu ya Ali Dawud dan syukro. Beramallah karena Allah itu syukur. Bukan karena mencari apa-apa. Ini tingkatan ikhlas tinggi aja mah. Bukan ingin pujian. Terus Nabi Daud mengatakan apa? Bagaimana saya bisa bersyukur ya Allah? Semua amalan ini saya lakukan karena karuniamu. Saya bisa sholat karena karuniamu. Semuanya karena karuniamu. Bagaimana cara syukurnya? Seolah-olah saya tidak punya jasa sama kalian. Tidak punya perbuatan. Inilah yang namanya syukur. Kalau kita tidak merasa bersyukur, tidak merasa beramal, walaupun masih beramal. Jadi sekali lagi, orang beriman itu al-khauf war-roja. Punya rasa takut sama Allah, takut tidak diterima amalnya, punya harapan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Jadi sekali lagi, sifat manusia itu ingin terkenal jemaah. Ini kita hindari. Karena barang siapa manusia yang amalnya ingin dikenal Allah, maka Allah kenalkan nanti semua orang jadi terkenal, nanti menjelang ajalnya terhina. Na'udzubillah min dzalik, matinya bisa su'ul khotimah. Kalau seandainya su'ul khotimah, menghadap Allah ditunjukkan keburukannya. Ada seorang yang dulunya berdakwah, yang baunya paling busuk, keluar apa itu isi perutnya, kemudian berputar-putar seperti gilingannya apa? Penggilingnya gandum binatang. Kemudian semuanya umatnya yang pernah diceramai bilang, kamu dulu kan pernah memberitahu saya, memerintahkan saya ini melarang ini.
Iya, saya dulu pernah melaksanakan menyuruh kalian ini tapi saya tidak melakukan. Melarang kalian tapi saya lakukan. Naudzubillah min dzalik. Itu orang paling keras siksanya di antaranya orang-orang yang mengajak kebaikan tapi tidak berbuat baik. Apa kata Allah? Atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik tapi kalian tidak melakukan? Di mana akal kalian? Bahkan ayat yang lain mengatakan kabura maqtan indallahi antaquluna ma la taf'alun. Sungguh besar, sungguh murka sama Allah. Sungguh marah Allah orang yang berkata tapi tidak berbuat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita ini jangan sok jamaah ya. Jadi sifat manusia itu ingin dikenal. Masuk gak terkenal ya, padahal kita sudah usaha. Sekali lagi, ini sifat yang bahaya jamaah. Apalagi ego. Kalau sudah sifat orang itu terkenal, bahaya jamaah. Dihina di depan orang banyak, bahaya. Nah itu, jangan sampai kita ini merasa kita dapat nikmat karena usaha kita. Bisa berawal karena enggak. Hada min fadli Rabbi. Kul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Katakan ya Muhammad, karena karunia Allah, rahmat Allah, boleh kalian bahagia. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Kenapa? Orang sombong sekecil apapun seperti iblis tidak bisa masuk surga. Sombong dalam kebaikan, sombong dalam ilmu. Pokoknya sombong itu milik Allah, selendangnya Allah. Karena semua milik Allah. Kita innalillah wa inna ilahi roji'un. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tapi kalau orang berpakaian baik, itu tidak sombong jamaah. Itu berarti tanda syukur kepada Allah. Ya, tapi jangan pamer. Tanda syukur kepada Allah tidak apa-apa. Apalagi sudah punya, beli lagi. Itu berlebihan. Al-hukumut takatsur. Yang dimaksud sombong, menolak sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, kemudian menghina manusia. Siapa orang itu? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang sering memaki-maki dari depan, dari belakang. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Yang selalu menghitung harta-hartanya, dihitung banyak sekali. Ya sabu annama lau akhlada, menyangka hartanya bisa membuat dia kekal. Naudzubillah min dzalik. Harta itu cuma titipan ujian. Jadi orang sombong ini orang rakus, orang yang keras, orang sering memaki orang. Naudzubillah min dzalik. Baik, berikutnya bagaimana cara mencucikannya? Jadi sekali lagi tunjukkan bahwa kita ini benar-benar hina. Dan memang hakikatnya hina. Kenapa? Dulu kita di perut ibu, dari setetes air mani bertemu ovum, ya, tidak bisa apa-apa jemaah. Maka itu falatu zakku anfusakum. Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Jangan bilang, oh aku ini paling alim. Na'udzubillah min dzalik. Dihina orang itu sudah pantas jemaah. Kalau dipuji, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini kehendak Allah. Karena Allah maha menutupi, ya, segala puji bagi Allah. Tapi kalau dihina, ya memang ini aslinya kita. Seandainya Anda dapat rahmat, karunia Allah, kalian semuanya sedunia tidak akan bisa masuk surga. Tidak akan bisa bersih seperti iblis. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah yang membersihkan siapa yang dikehendaki. Yang bisa tobat, bisa sadar, bisa ingat kepada Allah. Bagaimana hati yang kotor jemaah? Untuk pembanding ya. Jadi hati yang bersih itu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Biarpun sudah dibakar, tidak dendam jemaah. Ya, seperti Nabi Muhammad dimaki-maki tetap didoakan kebaikan. Tidak iri, tidak hasut. Siapa hati yang kotor jemaah? Yaitu orang-orang kafir. Jadi kalau orang sudah kafir, munafik, itu kotor hatinya menurut Allah, maka ditutup hatinya. Apa? Tidak bisa mendengarkan firman Allah. Sawun alaihim adzarhum amlam tundirhum la yu'minun. Kenapa? Tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah. Jadi tidak mau merenungkan jamaah, tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan. Ya, punya hati, punya akal, ngerti, tapi tidak mau tahu.
tertutup oleh kepentingan, ego, naudzubillah min dzalik. Bahkan seperti binatang, kalau binatang pantas jamaah, tidak punya akal ya. Binatang melakukan pembunuhan, berhubungan dengan ibunya, anak, tidak masalah. Tapi ini manusia punya akal, lebih sesat dari manusia. Lebih sesat dari binatang. Naudzubillah min dzalik. Terus bagaimana doanya supaya hati kita bersih jamaah? Di samping dengan perbuatan istighfar, sholat, sodakoh, bagaimana jemaah? Ini doa yang diberikan oleh Rasulullah. Kita amalkan di waktu membaca surat As-Sams sampai lafaz ayat ke-8. Allahumma ati kan alhamaha fujurha wa taqwaha. Ini yang kita baca jemaah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berilah hati ini supaya bisa bertakwa. Jadi orang yang paling bertakwa itu yang paling bersih jamaah. Ya, takwa itu yang paling utama jamaah. Infak lillahi ta'ala. Ya, karena disebutkan atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Sedangkan doa yang paling banyak ini jamaah, sempurna ini jamaah. Kalau udah hafal ya dibaca saja ya. Jadi kita berlindung juga dari doa yang tidak dikabulkan. Kenapa? Kalau hati ini penuh dosa, doanya tidak mustajab. Lalai, tidak ingat sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Ilmunya tidak manfaat. Ya, hatinya lalai, tidak takut sama Allah, tidak khusyuk. Ini kan hatinya kok kotor, penuh dengan dosa, dengan kesombongan, dengan kesirikan. Sirik yang paling bahaya apa? Ria. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan kita dari hati yang kotor. Perbanyak istighfar. Karena istighfar itu salah satu yang paling mudah untuk membersihkan hati. Ini yang saya sampaikan. Insya Allah minggu depan. Al-Hikam ya. Jadi ini 2 ayat jamaah ya. Yauma tubilas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Oh, min quwwati wala nasir belum jamaah ya. Baik, saya akhiri yang ayat terakhir ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir, maksudnya apa? Nanti menghadap Allah tidak ada kekuatan, tidak ada penolong. Tidak ada kekuatan, tidak ada penolong. Biarpun orang kafir punya banyak anak buah, tidak ada penolong jemaah. Jadi orang-orang yang musyrik tidak ada penolong sama sekali. Orang beriman ada syafaat, tapi dengan seizin Allah. Yang penting tidak syirik. Jadi ayat ini menunjukkan apa jemaah? Bahwa kekuatan itu hanya milik Allah. Sekarang aja seolah-olah kita kuat. Padahal Allah punya sifat al-latif. Apa al-latif itu? Halus, tidak terasa. Bahwa kita ini dikasih nikmat oleh Allah mulai dari setetes air mani sampai jadi manusia yang kuat, sempurna, sampai punya anak, cucu. Ya, canggah, wareng. Itu semuanya atas karunia Allah. Tapi kalau sudah di akhirat nanti, nampak jelas kalau kita tidak punya kekuatan. Semua kerajaan, semua kekuatan hanya milik Allah. Jadi ini kita supaya jangan sombong bahwa kekuatan itu hanya milik Allah. Maka itu kita perbanyak introspeksi. Jangan sampai kita berbuat tidak lillahi ta'ala. Jangan melakukan pencitraan. Itu rugi jamaah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Allah Maha tahu. Allah Maha mengetahui. Jadi berapa ayat? 2 ayat ya. Yauma tubilas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Jadi nanti di hadapan Allah semuanya akan dinampakkan aslinya. Yang baik nampak baik, yang buruk nampak buruk, tidak bisa ditutupi karena kekuatan hanya milik Allah, pertolongan hanya dari Allah. Mudah-mudahan kita sadar, semakin takut kepada Allah, karena ayat ini menunjukkan apa jamaah? Supaya kita waspada. Jadi hidup ini harus hati-hati, ada yang
selalu mengawasi. Di samping ada malaikat dan Allah Maha tahu. Jadi kita bukan disuruh supaya takut sama Allah tidak berbuat apa-apa. Enggak. Justru karena takut sama Allah semakin mendekat kepada Allah. Semakin berbuat kebaikan. Seperti orang kalau di syuting ya. Wah iya, di syuting. Oke, saya berbuat baik lah. Kita merasa dilihat sama Allah. Diawasi sama Allah. Nanti dibalas sama Allah. Allah saja yang kita harap sama. Ya, faida farota fansob wa ila rabbika farghob. Kalau sudah beramal, beramal yang lain. Wa ila rabbika farghob. Hanya kepada Allah lah yang kita harap. Apa yang kita harap? Rahmat Allah. Ya hayya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah, hanya dengan rahmatmu ya Allah, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, aku mohon pertolongan. Baik, ada pertanyaan jamaah? Cukup? Insya Allah, minggu depan kita temanya Al-Hikam ya. Kajian tasawuf untuk membersihkan hati. Hati. Jadi semuanya saling berkaitan jemaah. Bukan berarti terus tanpa syariat, pakai syariat loh ya. Syariatnya apa? Sholat. Itu paling minimal. Ya. Jadi kita belajar secara keseluruhan. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini, yang kita pahami ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan memberikan efek perubahan kepada hati kita, hanya merubah apa tutur kata kita, perbuatan kita semakin baik. Cukup jemaah ya. Baik, kita lihat dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sun, Pak Ustadz, Sun, Tantan. Selamat beristirahat. Alhamdulillah.